Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susaptri selaku dosen pengampu mata kuliah hidroelektrometalurgi dan kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video dari kelompok kami. Di sini kelompok kami akan membahas tentang studi pengaruh, proses reduksi pemanggangan, dan waktu pelindian amonium bikarbonat terhadap perolehan nikel dari biji limonit. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Wanda Febrianti, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Panis Setiawan dengan NPM 333 417 0062. Berikut adalah outline konten yang akan kami bawakan beberapa waktu ke depan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi percobaan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Nikel laterit merupakan sumber bahan tambang yang penting karena menyumbang 40% dari produksi nikel dunia. Endapan nikel laterit terbentuk dari hasil pelapukan batuan induk ultramafik yang umumnya terbentuk pada daerah yang memiliki iklim tropis maupun subtropis. Dapat dilihat pada gambar di samping yang merupakan skema endapan nikel laterit. Di antaranya ada limonite zone yang meliputi red limonite dan yellow limonite, ada transisi, ada saprolite zone, dan ada bedrock zone. Terdapat beberapa negara yang merupakan penghasil nikel laterit terbesar di dunia. Di antaranya adalah New Caledonia, Kuba, Filipina, Kolombia, Australia, Indonesia, Afrika, Amerika, dan Karibian. Di Indonesia sendiri, nikel laterit merupakan sumber daya mineral yang melimpah karena mencapai 12% dari cadangan nikel dunia yang tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Biji nikel laterit biasanya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu saprolit yang memiliki kadar nikel tinggi dan limonit yang memiliki kadar nikel rendah. Sampai saat ini, biji limonit masih belum diolah secara baik di Indonesia. Padahal limonit sendiri jumlahnya 2-3 kalinya dari biji saprolit. Menggunakan limonit sebagai sumber nikel sangat memungkinkan apabila dapat meningkatkan kadar nikel di dalam biji limonit itu sendiri. Undang-Undang Minerba nomor 4 juga mendukung untuk penaikan nilai tambah dengan melarang impor barang tambang tanpa melalui proses dalam rangka menaikkan nilai tambah biji dari dalam negeri. Maka dari itu, yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk meningkatkan kadar nikel dari biji limonit dengan mempertimbangkan efisiensi proses dan keekonomisannya juga, yang salah satunya bisa menggunakan pelarut amonium bikarbonat. Sesuai dengan judul dan latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui perubahan senyawa yang terjadi pada biji limonit setelah dilakukannya reduksi pemanggangan. Selanjutnya adalah untuk mengetahui pengaruh reduksi pemanggangan biji nikel terhadap perolehan nikel oleh pelindian dengan amonium bikarbonat atau NH4HCO3. Yang ketiga adalah untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan amonium bikarbonat atau NH4HCO3 sebagai pelarut dalam proses pelindian biji limonit. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh lamanya waktu pelindian dengan menggunakan larutan amonium bikarbonat terhadap perolehan nikel. Baik, terima kasih kepada Saudari Wanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide ruang lingkup. Nah, di sini ruang lingkupnya ada variabel bebas, variabel terikat. Nah, variabel bebas terbagi ada 3. Yang pertama,
reduktor. Nah, di sini reduktornya digunakan berupa serbuk batu bara. Yang kedua, konsentrasi NH4HCO3 atau amonium bikarbonat. Nah, di sini menggunakan konsentrasi 3,5 molar. Dan yang terakhir adalah waktu pelidian. Nah, di sini menggunakan variasi waktu. Yang pertama 60 menit, 80 menit, yang ketiga 100 menit, yang keempat 120 menit. Nah, itu semua variabel bebas. Selanjutnya adalah variabel terikat. Yang pertama adalah persen perolehan nikel. Yang kedua, senyawa yang terbentuk setelah roasting. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Saya akan menjelaskan tentang nikel laterit, mulai dari karakteristik, faktor pembentuk nikel laterit, dan profil endapan nikel laterit. Untuk karakteristik sendiri, nikel merupakan unsur kimia dengan simbol Ni dan nomor atom 28 yang memiliki fasa padat dengan massa jenis 8,908 gram per cm kubik dengan titik lebur 1453 derajat Celcius dan memiliki sifat yang tahan karat. Nikel juga merupakan salah satu komoditas logam industri yang menjadi favorit banyak orang dikarenakan nilai investasinya yang tinggi. Untuk pembentukan nikel laterit sendiri memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah batuan asal yang merupakan batuan ultra basa. Lalu selanjutnya ada iklim yang akan mempengaruhi proses pemisahan dan akumulasi unsur-unsur. Lalu ada reagen kimia dan vegetasi, di mana reagen kimia adalah senyawa atau unsur yang mempercepat terjadinya proses pelapukan, dan vegetasi berfungsi untuk menjaga hasil pelapukan terhadap erosi mekanis. Lalu selanjutnya ada struktur, di mana struktur batuan yang ada di tanah akan membuat air lebih mudah masuk kalau dia memiliki retakan-retakan sehingga membuat proses pelapukan lebih intensif. Lalu selanjutnya ada topografi, di mana akan mempengaruhi sirkulasi air dan reagen-reagen yang akan masuk. Dan yang terakhir ada waktu. Semakin lama waktu pelapukan, maka akan semakin tinggi akumulasi nikel yang terbentuk. Untuk profil endapan nikel laterit sendiri memiliki 3 lapisan secara umum. Yang pertama ada limonite zone yang memiliki warna merah kecoklatan dengan kandungan besi 20-50%, yang umumnya mengandung mineral hematit dan gutit. Untuk saprolite zone berwarna abu-abu hingga hijau kecoklatan yang mengandung nikel di atas 2% dan umumnya mengandung mineral serpentin dan olivin. Dan yang paling bawah itu, di lapisan paling bawah ada bedrock, di mana lapisan paling bawah ini tidak dapat ditambang karena tidak memiliki nilai ekonomis apapun. Selanjutnya adalah reduksi pemanggangan, di mana reduksi pemanggangan merupakan proses reduksi logam oksida menjadi logam menggunakan reduktor tertentu yang dilakukan pada temperatur di bawah temperatur lebur oksida, yaitu di bawah 1000 derajat Celcius. Reduktor yang biasa digunakan adalah C, gas CO, dan H2, yang biasa didapatkan atau diperoleh melalui coking coal, briquette coal, dan pulverized coal atau serbuk batu bara. Untuk gas CO dan H2 dapat diperoleh juga melalui gas alam dan minyak bumi. Reduksi pemanggangan sering juga disebut sebagai reduksi selektif dan reduksi karbotermik, di mana reduksi selektif merupakan proses produksian logam oksida secara selektif untuk mencegah tereduksinya senyawa oksida lain yang tidak diinginkan. Sedangkan reduksi karbotermik adalah di mana saat mereduksi dengan menggunakan reduktor berbasis karbon seperti C, CO, dan CO2. Karbon sendiri merupakan reduktor yang paling sering digunakan karena memiliki harga yang murah dan lebih efektif dalam mereduksi karena mampu membentuk 2 macam gas, yaitu CO dan CO2 yang memiliki stabilitas termodinamika yang baik. Reaksi pembentukan gas CO dan CO2 yang terbentuk adalah sebagai berikut. C ditambah O2 akan menjadi CO2,
2C ditambah O2 akan menjadi 2CO. Dan dengan adanya kandungan air pada biji maupun udara yang bereaksi dengan karbon akan menghasilkan reaksi yaitu C ditambah H2O menjadi CO ditambah H2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi proses reduksi pemanggangan. Nah, di sini ada diagram. Yang pertama ada diagram Ellingham dan ada diagram Bodratt. Nah, fungsinya diagram Ellingham ini yang pertama itu untuk menyajikan data-data termodinamika suatu logam yang mengalami proses pembentukan oksida, sulfida, atau klorida. Nah, konstruksinya dari diagram Ellingham seperti terlihat pada plot garis antara energi Gibbs dan temperatur. Nah, di sini karbon merupakan bahan yang paling sering digunakan sebagai reduktor untuk mereduksi oksidasi menjadi logamnya. Di diagram Ellingham juga dapat digunakan untuk menentukan rasio antara CO dan CO2 yang dibutuhkan untuk dapat mereduksi logam oksida menjadi logam. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram Bodratt-nya. Diagram Bodratt itu diagram yang menggambarkan keseimbangan antara besi, hematit, magnetik, wustit, karbon padat, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Sehingga diagram tersebut dapat dijadikan teori dasar untuk memperoleh proses reduksi langsung menggunakan karbon. Dalam hubungannya dengan ekstraksi nikel, reduksi langsung melibatkan karbon yang mereduksi besi dan juga nikel secara bersamaan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan reduksi pada biji nikel laterit, perlu memperhatikan diagram ini untuk menentukan temperatur minimal atau minimum yang efektif. Nah, selanjutnya masuk ke slide pelindian. Apa itu pelindian? Pelindian adalah proses mengekstraksi suatu bahan yang dapat larut dari suatu padatan dengan menggunakan pelarut. Di slide pelindian ini ada banyak faktor-faktor. Faktor yang pertama, faktor yang mempengaruhi laju pelindian, yaitu laju pelindian akan meningkat dengan berkurangnya ukuran dari biji. Yang kedua, jika proses pelindian dikontrol oleh mekanisme difusi, maka proses leaching sangat dipengaruhi oleh kecepatan agitasi. Ketiga, laju pelindian meningkat dengan meningkatnya temperatur. Keempat, laju pelindian meningkat dengan meningkatnya konsentrasi. Kelima, laju pelindian meningkat dengan berkurangnya massa jenis. Keenam, jika terbentuknya suatu produk yang tidak dapat larut selama pelindian, maka lajunya akan dipengaruhi oleh sifat dari produk itu sendiri. Yang kedua, faktor pemilihan zat pelindian, yaitu yang pertama, sifat fisika dan kimia dari material akan dilindi. Kedua, besarnya biaya zat pelindi. Ketiga, korosi yang akan mungkin disebabkan oleh zat pelindi. Keempat, kemampuan penyeleksi unsur yang diinginkan untuk dilarutkan. Faktor ketiga, faktor kemampuan penyeleksian zat pelindi. Yang pertama, konsentrasi dari zat pelindi. Kedua, temperatur. Ketiga, waktu kontak. Yang terakhir, jenis-jenis zat pelindian, yaitu ada air, asam, basa, larutan garam, dan bakterial leaching. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelindian limonit dengan amonium karbonat. Untuk pelindian biji limonit sendiri terdapat salah satu proses komersial yang sudah sering diterapkan, yaitu Kern proses. Kern proses sendiri memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama adalah drying dan grinding. Kenapa harus dilakukan drying? Karena pada umumnya biji limonit mengandung air yang jumlahnya dapat mencapai 30-35% berat. Untuk reduksi pemanggangan sendiri merupakan proses yang cukup penting karena akan mereduksi senyawa nikel oksida menjadi nikel metalik dan untuk meminimalkan tereduksinya besi. Lalu yang ketiga adalah pelindian dengan larutan amonium karbonat.
Pelindian di sini akan dibantu dengan agitasi dan tambahan udara untuk mengoksidasi dan mengurai paduan FeNI. Dan yang terakhir adalah metal recovery dari larutan. Larutan yang dimaksud di sini adalah pregnant leach liquor. Untuk mendapatkan nikelnya, larutan pregnant leach liquornya akan dipisahkan dulu dengan residunya, kemudian akan dialiri oleh uap sehingga amonianya menguap dan nikelnya mengendap dalam bentuk nikel karbonat, yang nantinya si nikel karbonat ini akan direduksi dan disinter untuk menghasilkan nikel oksida dengan kadar Ni sekitar 85-90%. Nah, sekarang masuk ke slide reaksi akan terjadi. Di sini reaksinya reaksi reduksi pemanggangan. Reaksi yang pertama, NiO plus 2Fe2O3 plus 3H2 menjadi FeNi plus Fe2O3 plus 3H2O. Reaksi kedua, FeNi plus O2 plus 8NH3 plus 2H2O menjadi NiNH3 6 kali 2 plus ditambah FeNH3 2 kali 2 plus ditambah 4OH min. Reaksi ketiga, 4FeNH3 2 kali 2 plus ditambah O2 ditambah 8OH min ditambah 2H2O menjadi 4FeOH 3 kali ditambah 8NH3. Reaksi keempat, NiNH3 6 kali 2 plus ditambah 2CO ditambah 2OH min menjadi NiHCO3 2 kali ditambah 6NH3. Reaksi kelima, NiHCO3 2 kali terurai menjadi NiO plus CO2 plus H2O. NiO plus C menjadi Ni plus CO. Di sini Ni menjadi logam murni. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian metodologi penelitian. Oke, next. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide alat dan bahan. Di sini kita akan menggunakan alat-alat, yaitu palu, mortal, mesin ayak, neraca, oven, furnace, corong, kertas saring, wadah stainless steel, wadah magnetik, gelas beker, magnet stirrer, Erlenmeyer, dan yang terakhir mesin uji IDX, XRD, AAS. Nah, ada pula kita akan menggunakan bahan-bahan. Yang pertama, biji nikel, limonit, serbuk batu bara, amonium bikarbonat, yang terakhir aqueous. Saya akan menjelaskan tentang diagram alir percobaan, di mana metode yang pertama kali dilakukan adalah menyiapkan sampel yang berupa biji limonit. Lalu setelah itu sampel akan masuk ke dalam proses preparasi yang meliputi penghalusan, screening atau pengayakan, dan drying atau pengeringan. Sampel yang sudah dihaluskan nantinya akan diayak di dalam mesin pengayakan dengan ukuran ayakan 100 mesh. Setelah itu sampel yang lolos akan dipisahkan dan sampel yang tertahan akan dihaluskan kembali untuk kemudian diayak ulang. Setelah proses screening akan dilakukan proses pengeringan atau drying di dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius yang gunanya untuk menghilangkan kadar air dalam biji. Setelah dikeringkan, sampel akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama akan langsung masuk ke proses pelindian dan yang selanjutnya akan melalui proses reduksi pemanggangan terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan analisis komposisi dengan EDX dan XRD. Nah, sampel kedua yang tadi akan masuk ke proses pemanggangan itu selanjutnya akan direduksi menggunakan reduktor serbuk batu bara. Reduktan akan dicampurkan pada sampel sebanyak 20% berat dan dipanaskan dalam furnace selama 30 menit dengan suhu 600 derajat Celcius. Setelahnya akan didinginkan dengan udara.
Setelah proses reduksi pemanggangan, akan dilakukan separasi magnetisasi. Lalu selanjutnya ada proses yang paling penting, yaitu proses pelindiannya, di mana di sini pelindiannya menggunakan amonium bikarbonat atau NH4HCO3 dengan konsentrasi 3,5 molar. Perbandingan feed dengan larutan adalah 5 gram sampel berbanding dengan 100% larutan. Larutan kemudian akan diaduk dengan magnetic stirrer. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa akan ada 2 sampel yang masuk ke proses pelindian, dan untuk masing-masing sampel itu akan dilakukan pelindian dengan variasi waktu 60 menit, 80 menit, 100 menit, dan 120 menit. Setelah proses pelindian selesai, maka akan dilakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat dengan residu. Dan selanjutnya akan dilakukan karakterisasi menggunakan AAS. Nah, sampel yang akan dilakukan karakterisasi dengan AAS ini adalah sampel yang sudah mengalami penyaringan. Akan ada 8 hasil sampel, yaitu 4 sampel pelindian yang melalui proses pemanggangan, dan 4 sampel lagi adalah pelindian tanpa proses pemanggangan. Hasil karakterisasi akan menunjukkan kadar nikel dari larutan hasil pelindian tersebut. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.